Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Project Management Office atau PMO dengan mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windy Gustiani dengan NIM 70 12 10 16 6, kelas 4A Sistem Informasi dengan dosen pengampu Pak Robi Setiawan MSI. Di dalam Project Management Office atau PMO, di sini saya akan memperkenalkan PMO, jenis-jenis PMO, fungsi PMO, manfaat PMO, keterampilan yang dibutuhkan PMO, tugas tanggung jawab PMO, skill yang dibutuhkan PMO, merancang untuk efektivitas maksimal PMO, kegagalan proyek tertinggi dan faktornya, dan studi kasus PMO. Yang pertama adalah memperkenalkan PMO. Definisi PMO, Project Management Office, adalah sebuah unit atau departemen yang di dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab atau dapat manajemen dan pengawasan proyek-proyek yang dilakukan di dalam organisasi tersebut. PMO memiliki peran strategis dan membantu organisasi mencapai tujuan bisnis yang melalui perorangan yang efektif dan efisien dari portofolio proyek. Supaya proyek bisa berjalan sukses dalam sebuah proyek atau bisnis, maka sosok yang dibutuhkan adalah Project Management Office atau PMO. PMO membantu perusahaan untuk menyatir atau mengoptimalkan sumber daya yang memiliki supaya dapat menyelesaikan proyek yang berjalan. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa PMO merupakan hal penting dari Project Management. Selanjutnya, jenis-jenis Project Management Office. Mengutip dari TOMS, terdapat 3 jenis yang memiliki tingkat kontrol berbeda terhadap proyek perusahaan, diantaranya adalah direktif. PMO jenis ini memang kontrol penuh dalam perusahaan proses karena mengatur keberlangsungan secara langsung. Tingkat kontrol yang dipegang PMO terdapat proyek perusahaan yang sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah sportif. PMO jenis ini mengambil peran sebagai konsultan terhadap proyek yang dilakukan perusahaan melalui pemberian pelatihan sehingga akses informasi. Tingkat kontrol yang dipegang PMO jenis ini termasuk rendah. Yang ketiga adalah controlling. PMO jenis ini memberikan bantuan sangat memastikan bahwa setiap karyawan menggunakan tools atau standar sederhana proses pengerjaan proyek yang diberikan. Jenis manajemen proyek selanjutnya juga sama-sama memberikan dukungan untuk tim dengan catatan membentuk kepatuhan dari lewat berbagai macam cara, tingkat kontrolnya, sehingga cenderung di tengah-tengah atau sedang. Untuk kepatuhan yang dijelaskan ini meliputi yang pertama adalah penetapan metode manajemen proyek, pemakaian template formulir dan alat bantu lainnya, kecocokan dengan kerangka cara kerja proyek. Tingkat kontrol jenis PMO ini memberikan proyek perusahaan tergolong sedang. Biasanya, dalam suatu departemen proyek manajemen office terdapat beragam jabatan, seperti yang pertama, direktur, project manager, program manager, project scheduler, project planner, project controller, dan staf administrasi. Selanjutnya, fungsi PMO, perancangan. Fungsi perancangan tersebut menyediakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang dilakukan dalam proyek. Manajemen proyek memiliki keterbatasan untuk mendiskusikan topik yang berhubungan dengan teknis dan kedudukan proyek manajemen dengan tingkat guna merealisasikan, memasarkan, dan mengolah produk. Yang kedua adalah organisasi. Proyek manajemen berkoordinasi dengan departemen lain yang ada dalam organisasi perusahaan. Sebuah departemen secara keseluruhan pada dasarnya merupakan susunan dasar yang harus dibentuk oleh organisasi. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Fungsi berikut ini ialah ke tahap implementasi atau realisasi dari perancangan yang telah dirancangkan. Tahapan ini menentukan keberhasilan atau tingkat cara diselenggarakan manajemen proyek yang merupakan tokoh utama di sebuah proyek untuk membantu perkembangan proyek dari berbagai masalah. Yang keempat adalah pemantauan dan pengawasan, yang mana oleh seorang manajemen proyek harus melakukan pengawasan ini supaya meminimalisir kejadian-kejadian tidak diharapkan saat proyek berlangsung. Namun, jika terjadi ditemukan masalah di luar rencana awal, selanjutnya perlu evaluasi atau penentuan perbaikan untuk memaksimalkan semua komponen yang bergerak di dalamnya.
Selanjutnya adalah manfaat Project Management Office. Sejalan dengan peran tersebut, peran PMO diharapkan dapat membantu banyak manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah proyek yang dapat mematuhi tujuan dalam hal waktu, biaya, ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua adalah investasi dalam proyek semaksimalkan atau selaras dengan strategi perusahaan. Yang ketiga adalah pengolahan sumber daya perusahaan seperti sumber daya manusia, teknik, keuangan secara lebih efisien. Yang keempat adalah tingkat resiko yang lebih rendah dan insiden yang lebih kecil. Yang kelima adalah mengurangi upaya proyek yang di birokrasi, tingkat kemampuan organisasi. Yang keenam adalah manfaat pemeranan PMO di berbagai organisasi bisnis telah dipelajari oleh beberapa lembaga penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterampilan yang dibutuhkan Project Management Office atau PMO. Yang pertama adalah peningkatkan terhadap detail. Saat evaluasi proyek, PMO harus memperhatikan detail untuk memastikan bahwa proyek saat ini dan yang sudah selesai selaras. Yang kedua adalah komunikasi PMO. Dengan adanya departemen mengerjakan sebuah proyek, PMO harus mampu berkomunikasi secara baik tertulis maupun lisan. Yang ketiga adalah pendengaran aktif. Untuk memahami kebutuhan orang lain, manajemen proyek untuk membantu perusahaan mencapai tujuan, Departemen PMO harus memprioritaskan pengolahan berbagai proyek yang sedang dikerjakan perusahaan. Yang keempat adalah pemandangan yang bagus. Saat mengerjakan sebuah proyek, PMO adalah mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk melaraskan proyek dengan visi perusahaan. Yang kelima adalah organisasi. Keterampilan organisasi yang diperlukan karena PMO harus melacak kemampuan setiap proyek. Dengan fitur ini, Anda dapat mengatur data informasi yang dapat dibutuhkan. Yang keenam adalah penyelesaian masalah. Ketika jadwal kerja berada di belakang jadwal yang telah terlalu tinggi, maka PMO menggunakan keterampilan pemecahan masalah mereka untuk menentukan kreativitas untuk menjaga organisasi tetap pada jalur dengan proyek. PMO mungkin perlu mengambil resiko dan mencoba ide-ide baru membuat proyek berhasil, tetapi Anda harus melakukan rencana cadangan jika ide tersebut tidak berhasil. Yang kedelapan adalah ketetapan tenaga di bawah tekanan. PMO mengolah banyak tugas sekaligus dapat menghadapi tantangan saat mengerjakan proyek. Oleh karena itu, PMO harus merespon dengan tenaga dan tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas tanggung jawab Project Management Office. PMO akan menjaga keberlangsungan menurut semua proyek yang dijalankan perusahaan dan memastikan proyek-proyek itu mengikuti trik perusahaan. Menurut Iden, terdapat tugas yang dilakukan menjadi bagian PMO. Antara lain adalah yang pertama adalah menciptakan baku dan respon pengerjaan setiap proyek. Dua, menjaga transparansi menurut setiap proyek buat membantu perusahaan menciptakan keputusan yang efektif. Yang ketiga adalah mendesain proposal proyek. Yang keempat adalah membantu proyek manajemen dan anggota timnya menggunakan donasi administrasi dan operasional. Yang kelima adalah membantu melancarkan genre kabar dan komunikasi pada pergerakan proyek. Yang keenam adalah melacak progres setiap proyek buat memastikan proyek menyelesaikan sinkronasi menggunakan budget, asal daya, dan jadwal yang telah dipatuhi. Yang tujuh adalah menentukan dan memprioritaskan proyek yang akan dikerjakan dari konsep dan tujuan perusahaan. Yang ke-8 adalah menaruh cara dan template buat mengerjakan proyek dari proyek-proyek sebelumnya yang sukses. Yang ke-9 adalah memfasilitasi tim proyek buat mengaktifkan proyek kerjanya dan mengaruhi monitoring dan seputar kerjaan proyek. Yang 10 adalah mengatur dokumentasi menurut pengerjaan proyek. Selanjutnya, skill yang dibutuhkan proyek manajemen. Apabila kamu tertarik dalam proyek tim manajemen office, kamu membutuhkan skill set khusus supaya bisa sukses. Di antaranya adalah perhatikan terhadap detail. Ketika menilai sebuah proyek, pekerjaan di bidang PMO harus memperlihatkan secara detail untuk memastikan proyek yang sedang telah dikerjakan sesuai dengan misi perusahaan. Yang kedua adalah komunikasi. PMO akan berkomunikasi dengan banyak departemen ketika mengerjakan proyek. PMO harus bisa berkomunikasi dengan baik secara tulis maupun verbal.
Selanjutnya adalah manajemen proyek. Untuk membantu perusahaan mencapai goals-nya, pekerja di bidang PMO harus bisa memonitoring dan mengatur dan beragam yang dikerjakan perusahaan. Visi yang baik. Ketika mengerjakan proyek, PMO harus memiliki goals jangka panjang dan jangka pendek. Yang selanjutnya adalah organisasi. Kemampuan mengorganisir saat dibutuhkan oleh PMO, karena kamu harus melacak program dari setiap proyek. Selanjutnya adalah problem solving. Ketika terjadi penundaan dalam timeline, pengerjaan atau budget yang berlebihan, PMO dapat menggunakan kemampuan problem solving untuk mencari cara efektif supaya perusahaan bisa kembali mengerjakan proyek sesuai dengan goals-nya. Selanjutnya adalah manajemen resiko. PMO terkadang harus mengambil resiko dan mencoba ide baru supaya semua proyek bisa diakses. Selanjutnya adalah tetap dan tenang dalam tekanan. PMO mengatur banyak tugas secara bersama dan juga dapat menghadapi tantangan ketika mengerjakan proyek. Karena itu, PMO harus bisa bereaksi dengan tenang dan tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang merancang PMO untuk aktivitas maksimal. Bagaimana perusahaan merancang dan membentuk sebuah PMO untuk meraih aktivitas maksimal bergantung kepada faktor organisasi yang beraktivitas seperti objektif yang ditargetkan, kelakuan tradisional perusahaan, dan atur-atur. Ada 3 model PMO yang paling umum, yaitu yang pertama adalah model repository project. Model ini paling sering memiliki perusahaan yang mendorong kepemimpinan proyek yang bisnis sentral yang distribusi atau perusahaan dengan tata kelola pusat yang lemah. PMO jenis ini berperan sebagai sumber informasi mengenai metode dan standar yang dipakai dalam proyek. Para manajemen proyek melapor dan didatangi oleh penandatangan keputusan di daerah bisnis mereka. Yang kedua adalah model proyek coach. Model ini mengasumsi kesediaan untuk beberapa praktek manajemen proyek antar fungsi-fungsi bisnis, dan PMO berperan sebagai koordinator yang memudahkan komunikasi. Best practice didokumentasikan dan disebarluaskan. Kinerja proyek juga secara aktif dipantau. Proyek dengan model ini merupakan sebuah struktur permanen dengan staf-staf yang dapat para supervisioner yang bertanggung jawab atas proyek. Yang ketiga adalah PMO Enterprise. Model seperti ini mengasumsikan pengolahan proses yang melibatkan PMO dalam sebuah proyeknya. PMO terlibat penuh di semua skala proyek yang berperan sebagai nilai ruang lingkup proyek, mengalokasikan sumber daya, memvalidasi waktu, biaya, resiko, dan asumsi dampak sebelum proyek dimulai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegagalan proyek tinggi dan faktornya. Dalam prakteknya, proyek seringkali gagal mencapai tujuan. Perusahaan atau organisasi kegagalan proyek. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kegagalan dan penyebabnya. Satu studi terdapat 2.500 peserta pelatihan manajemen proyek yang dilakukan oleh Stan Group Internasional pada tahun 2009 menemukan bahwa lebih dari 50% proyek gagal dengan sebagai besar kegagalan adalah telah dibuktikan sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi dan praktek manajemen proyek yang buruk. Tujuan proyek yang tidak didefinisikan dengan jelas. Rancangan proyek yang tidak efektif, kekurangan staf proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus PMO. Contoh implementasi PMO pada perusahaan A. Perusahaan A merupakan manufaktur besar yang memutuskan untuk mendirikan PMO untuk meningkatkan manajemen proyek yang efisiensi operasional. Implementasi PMO dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Penetapan visi dan misi PMO. Perusahaan A menetapkan visi PMO untuk menjadi pusat keunggulan dalam pengolahan proyek yang proses operasionalnya, pemilihan yang lebih ketat terhadap proyek dan dengan proses penentuan struktur organisasi. PMO memberikan kekuatan dan otoritas untuk mengelola organisasi, pemolarisasikan pengambilan keputusan. Struktur organisasi PMO mencakup tim manajemen proyek, spesifikasi fungsional, dan personal dukungan, rekrutmen, dan pengembangan sumber daya manusia.
Perusahaan A merekrut individu yang memiliki keahlian dan pengembangan dalam manajemen proyek untuk menjadi tim anggota PMO. Mereka menetapkan proses dan pendomenan PMO untuk mengembangkan metodologi proyek, alat-alat pengolahan proyek, dan pendomenan pelaporan. Implementasi PMO secara terhadap memperkenalkan perubahan dan menerapkan praktik proyek yang ditingkatkan di seluruh perusahaan. Ini melibatkan pelatihan, pelibatan pemangku kepentingan, dan pendampingan dalam proyek-proyek yang ada. Yang selanjutnya adalah keberhasilan dan tantangan dalam implementasi PMO perusahaan A. Keterbatasan dan implementasi PMO perusahaan A meningkatkan manajemen proyek. PMO keberhasilan meningkatkan manajemen proyek dengan menetapkan praktik proyek yang terstandarisasi dan meningkatkan koordinasi antara tim proyek. Efisiensi operasional, PMO memiliki pengolahan yang lebih terkoordinasi dan pemantauan proyek yang lebih baik. Peningkatan kualitas dengan menerapkan proses standarisasi, PMO membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang berhasil oleh perusahaan. Dengan implementasi PMO, perusahaan A mengubah budaya dan pola pikir yang didapat di perusahaan bisa menjadi tantangan. Perusahaan A harus menghadapi resistensi dari beberapa anggota tim yang tidak terbiasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan. PMO adalah sebuah entitas atau departemen dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas manajemen proyek, koordinasi, dan pengawasan proyek-proyek di dalam organisasi. PMO memiliki peran kunci dan memaksimalkan keberhasilan proyek dengan menyediakan kerangka kerja, pendominan, dan dukungan untuk manajemen proyek. Pentingnya PMO dalam manajemen proyek memiliki peran penting dalam manajemen proyek. Mereka membantu meningkatkan efisiensi, aktivitas, dan kualitas manajemen proyek di dalam organisasi. PMO menyediakan kerangka kerja, metodologi, dan pendominan dan konsisten manajemen proyek serta dukungan dalam perancangan pendalian laporan proyek. Dengan adanya PMO, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan koordinasi antar tim proyek, dan mencapai tujuan proyek dengan lebih baik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.